Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan bacaan hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Semoga apa yang kita baca daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambah pengetahuan kita daripada ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Warayna fi sahih Muslimin an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun. Dan kami meriwayatkan pada kitab sahih Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda, setiap pagi kita ada kewajiban dari setiap sendi kita itu sedekah. Fakullu tasbihatin shadaqatun, setiap tasbih sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqatun, setiap tahmid sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqatun, setiap tahlil sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqatun, setiap takbir sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun, dan memerintahkan atau menganjurkan kebaikan itu juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqatun, dan melarang perbuatan munkar juga sedekah. Wa yajzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha, dan mencukupi dari semua yang tadi itu 2 rakaat yang ia kerjakan daripada sholat duha. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Dzar pada Sahih Muslim, di kitab-kitab yang lain juga dari jalur yang lain ada, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, di setiap sendi kita, di setiap tulang kita itu ada kewajiban sedekah. Setiap pagi, setiap hari, setiap pagi, setiap hari, setiap sendi, setiap tulang kita itu ada kewajiban sedekah. Di badan nih disedekahin, badan disedekahin, itu kewajibannya. Ada berapa sendinya? Rasulullah pernah bilang dalam hadis yang lain itu sekitar 360 sendi dalam tubuh manusia. Penelitian belakangan sekitar 350 sekian. Penelitian mutakhir sekitar 350-an sendi yang dihitung di seluruh tubuh manusia, dari mulai sendi-sendi tulang yang besar sampai tulang yang kecil, itu 350-an. Rasulullah pada waktu itu belum jadi dokter, tapi udah tahu, diwahyuin sama Allah, mutakhir 350-an. Mungkin kedokteran sekarang ada yang belum ketemu. Rasulullah udah tahu itu 360 sendi manusia, sekitar segitu. Itu disodakohin setiap pagi. Wajibannya begitu sebenarnya. Gimana sedekahinnya? Nih, setiap tasbih kita bilang subhanallah itu sedekah. Gampang kan bilang subhanallah sekali, subhanallah sekali sedekah buat satu ruas sendi kita yang diwajibkan untuk sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqatun, setiap bilang tahmid, setiap bilang alhamdulillah itu sedekah juga. Satu ruas yang lain terlengkapi untuk disedekahkan dengan satu tahmid, dengan satu bilang alhamdulillah.
Wa kullu tahlilatin shadaqatun, setiap bila bilang la ilaha illallah juga itu sedekah. Sedekah yang buat bayar ini nih setiap pagi sendi wajib itu sedekahin tuh. Tahlil, salah satu tahlilnya juga, satu kali tahlil itu juga sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqatun, setiap satu kali takbir juga itu sedekah yang dihitung buat mencukupi kewajiban shadaqahin setiap anggota tubuh kita. Amar ma'ruf juga sedekah, nahi munkar juga sedekah. Tapi yang tadi semua itu, daripada tasbih, bilang tahmid, bilang tahlil, bilang takbir, amar ma'ruf, nahi munkar, itu hanya cukup dengan 2 rakaat duha pada pagi hari. Dibayar lunas, tuntas buat bayar itu semua ketika sholat duha 2 rakaat. Cukup buat bayar itu semua. Kalau belum duha ya berarti tasbih, tahlil, tahmidnya kudu banyak tuh setiap hari itu tuh. Buat bayar apa? Buat sedekahin nih tubuh kita yang Allah berikan kepada kita, yang Allah nih beri nikmat nih tubuh kita nih, daripada sendi-sendi semua nih. Itu aja baru sendi yang dihitung, belum aliran darah, belum nadi, belum arteri, belum semua. Baru yang disebut sulama doang. Sulama itu sendi-sendi yang ada di setiap tubuh manusia. Belum dihitung anggota tubuh yang lain. Baru diwajibin sendi aja kita udah tasbih, tahlil, tahmid, dibayar itu semuanya, disedekahin setiap pagi. Tapi cukup apa? 2 rakaat cukup kalau buat Tuhan. Kalau udah sedekah itu semua, berarti kan kalau sedekah kan biasanya baliknya banyak kan. Makanya kalau orang duha, ntar baliknya banyak tuh. Kenapa? Orang udah sedekahin tubuhnya sendiri, insya Allah baliknya banyak. Rezeki-rezeki yang lain banyak, daripada mulai kesehatan, keluarga, anak, duit, kerjaan. Nah itu ntar ngikutin lebih banyak yang masuk karena kita udah sedekahin nih setiap sendi kita. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Wa rawaina fi sahihai Bukhari wa Muslimin an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami meriwayatkan pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dua kitab sahih itu ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kenapa disebut sahih? Karena kedua kitab ini mempunyai kriteria yang tinggi untuk menetapkan hadis-hadis itu valid gak dari Nabi. Imam Bukhari dan Imam Muslim, makanya kedua kitab ini adalah kitab sahih yang disepakati oleh ulama kitab paling sahih setelah Al-Quran, karena memuat hadis-hadis Rasulullah SAW. Qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa al-Asy'ari berkata, Rasulullah bersabda, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, maukah aku tunjuki engkau salah satu perbendaharaan surga? Kata Rasulullah kepada siapa? Abu Musa al-Asy'ari, maukah aku tunjuki engkau salah satu perbendaharaan surga? Jadi perbendaharaan surga udah disiapin dari sini, kita ucapin nanti kita punya simpenan di sono, begitu maksudnya. Jadi perbendaharaan surganya kita laksanain di sini, nanti simpenannya diterima di surga, depositnya di sono. Ya. Fakultu, maka aku berkata, siapa? Abu Musa al-Asy'ari, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa sabda beliau? Qala qul la haula wala quwwata illa billah. Maka Nabi bersabda, katakanlah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ini zikir yang boleh dikerjain tanpa ketetapan jumlah, tanpa ketetapan waktu. Enggak dibilang kapan waktunya, enggak dibilang berapa jumlahnya, boleh kapan aja, boleh sebanyak-banyaknya. Ini perbendaharaan surga. Tapi kayaknya ini salah satu ucapan atau zikir yang kita jarang ucapin. La haula wala quwwata illa
billah. Kalau yang ikut zikir pada habis sholat pada ikut juga la haula wala quwata illa billah. Kalau enggak ngatak lah sama sekali itu hari itu. Karena di imam yang mimpin la haula wala quwata aja itu ngucapin paling cuma beberapa kali doang. Kita nggak ngucapin imam, nggak ngikutin imam tuh yang mimpin zikir, ya kita juga nggak bakal, insya Allah di kerjaan ya lupa. Boro-boro ingat kita orang pada sibuk, terus kita nggak pernah sibukin zikir bareng sama imam di masjid-masjid, pasti lupa, insya Allah lupa, nggak bakal ingat. Emang kita orang-orang sibuk, waktu kita cuma pas di masjid ketika ada yang ngingetin bareng-bareng zikir, itu kita nggak kerjain, insya Allah biasanya kebanyakan lupa, nggak bakal zikir tempat lain di kesempatan lain nggak bakalan. Orang kita orang kerja semua nggak bakalan, kecuali orang-orang terpilih. Kalau kita orang-orang terpilih nih, kayaknya nih kita emang bapak-bapak ada yang bener-bener demen bilang la haula wala quwata illa billah, karena udah dapet hadisnya mau bilang la haula wala quwata illa billah sebanyak-banyaknya setiap hari. Itu punya azam atau punya keinginan yang tinggi, insya Allah bisa. Tapi berapa banyak orang yang kayak gitu? Kalau nggak dipaksain, nggak bakal bisa di kesempatan yang ada. Salah satunya apa? Ya kayak gini, majelis zikir, tahlil, baca yasin, baca zikir, baca tahlil, baca tasbih, baca takmir, semuanya dibaca. Kalau nggak sempetin datang, nggak bakalan kita zikir di hari-hari. Boro-boro pada paling Pak De doang yang setiap berangkat kerja baca sholawat, baca tasbih. Berangkat dari sini sampai ke Kerawang Pak De setiap pagi berangkat. Oh iya, sambil naik motor sholawatan aja, zikir aja. Sedikit orang yang kayak gitu, kebanyakan enggak, kebanyakan enggak bakalan, kebanyakan lupa. Nah, lanjut di hadis berikutnya. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi, dan kami meriwayatkan dari kitab hadis yang lain, namanya kitab Sunan Abi Dawud dan Sunan At-Tirmidzi. An Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin wa baina yadayha nawa wa hasa tusabbihu bihi. Dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwasanya Sa'd bin Abi Waqqas ini masuk beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin, kepada seorang perempuan. Ini dalam keterangan syarahnya, dalam keterangan para ulama, ini imra'atin ini sebenarnya istrinya Sa'd bin Abi Waqqas. Wa baina yadayha nawa au hasa, dan di dekatnya, di tangannya, di sampingnya itu ada nawa, biji-bijian, au hasa, dan atau kerikil-kerikil. Ada nawa dan hasa, ada bijian dan kerikil, tusabbihu bihi, yang ia buat untuk berzikir, untuk bertasbih. Jadi perempuan ini ketika Rasulullah masuk berserta Sa'd bin Abi Waqqas, perempuan ini di sampingnya ada biji-bijian, ada kerikil-kerikil yang ia gunakan untuk bertasbih. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ala ukhbiruki bima huwa aisaru alaiki min hada aw afdal. Maukah engkau aku beri tahu dengan sesuatu yang lebih mudah daripada itu tuh? Ngapain? Dia tasbih dengan dihitung pakai hasab atau kerikil atau biji-bijian. Aisaru alaiki min hada aw afdal, lebih mudah daripada itu dan lebih afdal, lebih baik. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, subhanallahi adada ma khalaqa fis samai wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi wa subhanallahi adada ma baina dzalik wa subhanallahi adada ma huwa khaliq wallahu akbar mithla dzalik walhamdulillahi mithla dzalik wa la ilaha illallah mithla dzalik wa la haula wa la quwwata illa billah mithla dzalik.
Qala Tirmidzi haditsun hasan. Kata Imam Tirmidzi ini hadisnya hadis hasan. Ya, derajatnya di bawah sedikit daripada hadis sahih. Apa itu kalimatnya? Subhanallah adada ma khalaqa fis samai. Subhanallah sebanyak yang Allah ciptakan di langit. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah sebanyak yang Allah ciptakan di bumi. Wa subhanallah adada ma baina dzalik. Dan subhanallah sebanyak apa yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Wa subhanallah adada ma huwa khaliq. Subhanallah sebanyak yang Allah ciptakan. Berapa miliar segala sesuatu yang Allah ciptakan. Allahu akbar mithla dzalik. Allahu akbar sebanyak itu juga. Walhamdulillah mithla dzalik. Dan alhamdulillah sebanyak itu juga. Wala ilaha illallah mithla dzalik. Dan la ilaha illallah sebanyak itu juga. Wala haula wala quwwata illa billah mithla dzalik. Dan la haula wala quwwata illa billah sebanyak itu juga. Itu namanya trik. Jadi enggak menyebut subhanallah, 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 tapi nyebutnya gimana? Subhanallah sebanyak yang Allah ciptakan di bumi. Subhanallah sebanyak yang Allah ciptakan di langit. Gimana enggak banyak? Enggak banyak, banyak banget. Jadi subhanallahnya enggak itu 1, 2, 3, tapi langsung dihitungnya dengan kata-kata subhanallah sebanyak makhluknya Allah di langit dan di bumi. Gimana enggak banyak? Gimana enggak lebih afdol itu daripada itu? Gimana enggak lebih baik itu daripada cuma hitung subhanallah, subhanallah pakai kerikil. Ini yang namanya kurikulum zikir. Kurikulum zikir. Kalau zikir dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah itu satu cara yang lain bagi satu orang murid untuk diucapkan dan diamalkan, berarti itu satu kurikulum tertentu. Dan satu lagi dengan membacakan subhanallah adada ma khalaqa fis samai adalah kurikulum yang lain diberikan kepada murid yang lain atau murid yang sudah meningkat tingkatannya tanpa menafikan apa yang sudah dikerjakan, tanpa menyalahkan apa yang sudah dikerjakan. Ini yang namanya, ini jadi ada dua hadis di sini. Ya, ada dua hadis di sini. Yang pertama hadis qauliyah, hadis ucapan Nabi, sabda Nabi tentang zikirnya, bacaannya bagaimana. Yang kedua namanya hadis takriri, hadis yang merupakan ketentuan atau ketetapan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat. Perempuan itu bukan dibilang salah, bukan dilarang, bukan dibilangin nggak boleh kayak itu, tapi cuma ditambahin. Jadi ketika Nabi tidak melarang ketika dia tasbih dengan menghitung pakai alatnya apa tadi? Kerikil atau biji-bijian, itu tidak dibilang salah, nggak boleh pakai kerikil, nggak boleh pakai biji-bijian, nggak boleh itu, Allah melarang. Berarti jadi hadis qauli atau hadis perkataan Nabi yang merupakan larangan. Tapi karena Nabi tidak melarang perbuatannya ketika dia menghitung tasbih atau bertasbih dengan alat, itu merupakan hadis Nabi yang namanya hadis takriri, hadis ketetapan Nabi atau diamnya Nabi terhadap apa yang dilakukan sahabat, dan itu boleh. Inilah salah satu hadis di samping hadis yang lain yang membolehkan zikir pakai tasbih. Tasbih cuma alat, zikir pakai tasbih boleh. Zikir pakai tasbih boleh. Malah sunnahnya apa? Sunnah takriri namanya.
sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Sunnah dari Rasulullah berupa ketetapan Rasulullah dengan membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabat. Bukan berarti nggak boleh, malah sunnah, artinya sunnah takririyah. Siapa lagi yang begitu? Dulu nggak ada biji-bijian pada di sambung-sambung kayak gini, nggak ada. Kenapa belum ada yang bikin? Gimana mereka bikinnya? Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir yang punya kitab tafsir Ibnu Katsir, itu juga dibilangin sama beliau bahwasanya Abu Hurairah itu punya buntelan tali yang dibuntel diikat sampai 2000. Dibuntel diikat sampai 2000. Ya benangnya mungkin enggak benang tipis, benang yang kecil ya, tapi benang yang agak gede. Dia buntel sampai 2000. Dia pintal sampai 2000 dan dia gunakan benang itu untuk berzikir sampai bahkan satu riwayat 12.000 kali setiap hari. Satu buntelan misalnya 2000 nih, 2000 buntelan satu, sepanjang apa buntel sampai 2000? Sampai 6 kali balik 12.000. Sampai 6 kali balik 12.000. Itu Abu Hurairah, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Sekarang mau lebih canggih lagi, bukan cuma ini, pakai apa? Pakai cincin digital. Boleh nggak? Boleh. Tapi lebih afdolnya kalau masih bisa dihitung pakai jari. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi rata-rata orang laki-laki itu nggak bisa fokus dua hal sekaligus. Dia zikir sama fokus khusyuk, sama ngitung jumlah itu bisa kesalahan, kelupaan apa yang tadi. Kenapa? Karena orang laki itu beda sama orang perempuan. Ya kalau misalnya orang perempuan kan sekalian masak, sekalian nyuci, sekalian apa, sekalian goreng, sekalian masak nasi, sekalian nyuci piring, ya itu bisa. Tapi laki-laki nggak bisa kayak gitu. Laki-laki kalau fokusnya zikir, dia fokusnya zikir aja, nyebut aja tuh. Tapi ngitungnya bisa jadi kelupaan. Atau kalau bisa jadi ngitung, ya nggak khusyuk ya, ngitung. Jadi nggak khusyuk ketika ngitung, mungkin subhanallah udah 29, 30 belum ya, gitu. Itu jadi kelupaan. Kenapa? Karena dia fokus ngitung, lupa khusyuk, fokus khusyuk, lupa ngitung. Makanya banyak yang dibantu sama alat bantu, apalagi udah pada tua ya, apalagi udah pada konsen, ini pakai alat bantu yang namanya tasbih. Kalau bisa bantu khusyuk, pakai tasbih. Kalau masih bisa pakai anamil, pakai jemari, pakai jemari. Karena pakai jemari ini hadisnya bukan hadis takriri, tapi hadis qauli. Nabi yang suruh pakai ini. Gimana kalau misalnya kayak ayat Al-Quran yang bilang ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak berapa? Enggak kehitung. 1000 kek, 2000 kek, boleh nggak kita sebut angka? Boleh. Kenapa? Untuk memotivasi dan mentarget untuk sebanyak itu. Satu sholawat berapa kali dibalas sama Nabi sholawatnya Pak? 10. Kalau 10 berapa? 100. Kalau 100 1000. Kalau 1000 10.000. Kita mau lebih banyak lagi balasannya, ya kita lebih banyak lagi sholawatnya, ya kan? Ngitungnya pakai gini bisa gak? Gak bisa. Kita kelupaan nih kalau pakai jari, kelupaan. Pakai ini lebih bagus, lebih khusyuk. Oh udah sampai sini, udah sampai ujung. Atau bahkan pakai apa tuh? Pakai tasbih digital yang kita biasa. Boleh nggak? Boleh. Ya. Kalau dilihat hadis ini, ya
di syarah kitab Al-Azkar yang lain ada disebutkan tentang hadis yang ini, bahwa ini menunjukkan sunnah takririyahnya Rasulullah SAW. Ini sunnahnya, ketetapan Rasulullah tentang perbuatan sahabat, bahwa sahabat itu dibolehkan begitu, bahwa boleh tasbih dengan boleh berzikir dengan tasbih atau alat bantu. Ya, di keterangan atau syarah dari para ulama tentang kitabnya Imam Nawawi ini. Ya, itu saja sedikit. Yang penting bermanfaat. Maaf, kita doanya biar seru.